Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar kita semua? Senang sekali bisa menyapa saudara-saudara melalui program Firman Menyapa HKBP Petojo hari ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa memenuhi hidup kita sekalian. Amin. Marilah kita memasuki persekutuan dengan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Pencipta, betapa besar dan mulianya Engkau, layak dipuji dan disembah. Pikiran-pikiran-Mu tak terduga, hikmat kebijaksanaan-Mu tidak terselami. Sesungguhnya kami tenggelam dalam kebesaran-Mu. Kami ini cuma setitik debu, tetapi mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan suara-Mu. Biarlah Engkau berkenan menyampaikan maksud hati-Mu ke dalam hati kami, supaya dengan cara Tuhan melihat dunia ciptaan-Mu ini, kami pun punya perspektif yang sama, melihat kehidupan ini sebagaimana yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Kejadian 6 ayat 8. Demikian dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dunia kita sekarang ini adalah dunia yang rusak. Semua bisa rusak. Ada lingkungan yang rusak. Ada organ tubuh yang tidak berfungsi normal. Ada penglihatan yang kabur, pendengaran yang berkurang. Bahkan ada hubungan baik yang menjadi retak dan sebagainya. Pokoknya selalu ada kemungkinan terjadi kerusakan. Terhadap kerusakan itu manusia punya dua pilihan, yaitu menyerah atau masih berupaya untuk memperbaiki. Antara menyerah atau tidak menyerah. Demikian jugalah konteks perikop kita hari ini yang berbicara tentang kerusakan, bahkan kerusakan yang sangat besar. Di Kejadian pasal 6 digambarkan pergumulan hati Tuhan terhadap ciptaannya yang rusak akibat ulah tingkah manusia yang berdosa. Ada dua jenis kerusakan yang terjadi. Kerusakan yang pertama adalah kerusakan moral yang terjadi pada manusia, yaitu ciptaan Tuhan yang paling mulia. Di Kejadian 6 ayat 5 dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Itulah jenis kerusakan yang pertama. Dan jenis kerusakan yang kedua adalah kerusakan pada dunia itu sendiri. Di Kejadian pasal 6 ayat 18 disebutkan begini, Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Di mata Tuhan pada waktu itu, dunia ciptaannya sungguhlah rusak. Dan bisa kita duga, kerusakan yang kedua ini diakibatkan oleh kerusakan yang pertama, yaitu kerusakan moral pada setiap manusia. Nah, apa reaksi Allah terhadap kerusakan itu? Dunia yang rusak itu menghadapi keadilan Allah yang mendatangkan hukuman, yaitu bencana global air bah. Bencana itu menenggelamkan seluruh muka bumi. Apakah ini berarti Allah menyerah kepada manusia yang rusak itu, atau kepada dunia yang sudah rusak itu? Memang di satu sisi kita bisa melihat seperti itu. Tetapi disinilah firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini, menjadi kata kunci bahwa Tuhan sesungguhnya tidak menyerah untuk mengasihi manusia dan dunia ciptaannya. Ketika Allah membinasakan seluruh manusia dan dunia ciptaannya, Kejadian 6 ayat 8 mengatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Istilah kasih karunia mempunyai arti sebuah tindakan kebaikan dan kemurahan hati yang lahir dari kasih yang tulus, kemauan yang baik, dan maksud yang baik dari seorang yang lebih tinggi atau lebih mulia kepada yang lebih rendah, tetapi yang amat dikasihinya. Jadi kasih karunia Allah kepada Nuh menjadi tanda di mana Allah masih berkenan mengasihi manusia dan meneruskan kehidupan di dunia ini. Allah menyelamatkan kehidupan melalui sebuah keluarga kecil, yaitu keluarga Nuh.
Nuh dan keluarganya bersama dengan sepasang-sepasang dari tiap jenis binatang berada di dalam bahtera. Kejadian pasal 7. Akhirnya, selamatlah kehidupan dan selamatlah dunia dari hukuman Allah yang dahsyat itu. Sesudah itu bagaimana? Apakah sesudah hukuman itu manusia bertobat? Sesudah diganjar dengan air bah, apakah manusia jadi berubah? Apakah kehidupan ini menjadi mending, menjadi lebih baik? Apakah setelah semua yang rusak itu disapu bersih oleh air bah, maka cikal bakal dunia baru, benih dunia baru melalui Nuh dan keluarganya itu menjamin bahwa dunia tidak akan rusak lagi? Jawabannya adalah jelas tidak. Kerusakan masih menjadi bagian dari kehidupan dunia ini, dunia yang sudah rusak. Tetapi indahnya, di pasal 8 ayat 21, kita membaca ungkapan isi hati Tuhan yang sangat-sangat mengharukan. Sebuah ketetapan hati Tuhan yang berbunyi demikian: Aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang timbul dari hatinya adalah kejahatan sejak dari kecilnya. Aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah aku lakukan. Itulah ungkapan hati Tuhan. Artinya, meskipun kerusakan tetap menjadi bagian dari dunia, tetapi Allah berketetapan untuk tetap mengasihi dan tetap memelihara bumi ini. Tuhan tidak menyerah pada kerusakan dunia ini. Tuhan tidak menyerah pada kerusakan moral manusia. Mengapa demikian? Mengapa Tuhan tidak menyerah pada kerusakan dunia ini? Jawabnya, sebab Tuhan itu mengasihi dunia ini. Kasih pantang menyerah terhadap kerusakan. Sekalipun dunia ini rusak, kasih Tuhan tidak ikut menjadi rusak karenanya. Pernahkah kita bayangkan atau kita pikirkan bahwa kalau masih terjadi siklus perubahan dan pembaharuan ulang dalam dunia ini, dalam kehidupan ini, seperti ketika tidur, sel-sel tubuh kita yang rusak diganti baru, sehingga ketika kita bangun kita merasakan segar kembali, malam berganti dengan pagi hari, musim silih berganti terus, yang pergi digantikan oleh yang baru datang kembali. Selalu masih terjadi penyegaran, terjadi peremajaan, terjadi siklus pembaharuan ulang, terus menerus. Pernahkah kita berpikir bahwa kalau itu terjadi, itu semata-mata sebagai pertanda bahwa Tuhan tidak menyerah terhadap kerusakan yang ada dalam kehidupan ini? Karena Tuhan itu mengasihi dunia ini, dan kasih-Nya itu mengalahkan semua kerusakan. Contohnya yang paling dekat adalah orang tua yang tidak pernah menyerah terhadap kerusakan yang terjadi pada anak-anaknya. Entah itu karena kenakalannya, entah itu kegagalannya, entah itu kebodohannya, atau juga kecerobohan anak-anak, dan seterusnya. Mana ada kita seandainya orang tua kita menyerah pada kerusakan-kerusakan yang pernah kita perbuat. Demikian jugalah dengan Allah. Allah itu mengasihi dunia ini. Oleh sebab itu, Dia tidak mengenal kata menyerah terhadap kerusakan dunia ini. Kita ini memang ada di sebuah dunia yang rusak. Tidak ada yang sempurna. Segala kerusakan kita jumpai dalam hidup kita sehari-hari. Kita menjumpai ada rencana yang rusak karena kelalaian atau kemalasan. Kita menjumpai ada karya yang rusak karena kebodohan atau kejahatan orang lain. Kita menjumpai ada hubungan yang rusak oleh karena pertikaian yang tajam. Kita menjumpai ada kepercayaan yang rusak oleh karena pengkhianatan dan seterusnya. Dan menghadapi kerusakan-kerusakan itu, seringkali kita tergoda untuk menyerah. Apalagi kalau kita memperhatikan kerusakan, kebobrokan moral yang ada di dunia ini, yang membuat kehidupan ini menjadi buruk. Kejahatan merajalela di mana-mana. Capek rasanya. Kita serasa ingin menyerah saja. Tetapi manakala kita ingin menyerah, mari kita selalu mengingat bahwa Tuhan tidak pernah menyerah terhadap kerusakan yang ada di dalam dunia ini, termasuk kerusakan-kerusakan kita sendiri. Kita pun orang yang rusak, bukan? Tuhan tidak menyerah terhadap kelalaian kita, kecerobohan kita, kebodohan kita, kegagalan kita, dan bahkan dosa-dosa kita. Tuhan tidak pernah menyerah terhadap semua itu. Seperti bunyi firman hari ini yang mengatakan, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan.
maka kita juga harus mengganti nama Nuh dengan diri kita sendiri. Kita juga mengatakan, saya pribadi juga mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Oleh karena kita juga mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka jangan pernah biarkan kerusakan di dunia ini mematikan semangat kita. Jangan pernah kita biarkan kerusakan itu membunuh cinta di dalam hati kita. Tuhan tidak pernah menyerah terhadap dunia yang rusak ini, dan Dia juga ingin kita pun tidak menyerah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman hari ini yang meneguhkan kami, bahwa walaupun dunia ini begitu rusak, moral manusia sangat rusak, bahkan inilah yang membuat wabah penyakit yang sudah 2 tahun menguasai dunia ini. Tapi Tuhan tidak pernah menyerah terhadap manusia. Tuhan tidak pernah menyerah memelihara, melindungi dunia ciptaan-Mu ini. Dan bahkan Tuhan telah berjanji Tuhan tidak akan mendatangkan lagi bencana yang menghabiskan umat manusia dan seluruh isi alam semesta. Ya Tuhan, terima kasih melalui Nuh, Engkau memberi lagi peluang hidup, kesempatan kepada manusia, dan inilah kami sekarang. Dan sebagaimana kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada Nuh, maka kami pun masing-masing mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Maka biarlah Tuhan dengan kasih karunia itu, kami tidak membiarkan kerusakan ini mematahkan semangat kami. Dan dengan kasih karunia itu biarlah kami terlebih dahulu melihat kerusakan dalam diri kami yang sudah Tuhan maafkan, agar kami juga bisa berusaha memperbaiki diri kami sendiri, kehidupan kami sendiri. Dan jika mungkin kami juga membantu berupaya memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada di depan kami. Kami tidak hanya mengkritik, kami tidak hanya bermimpi, tapi kami melakukan aksi nyata, sekecil apapun yang bisa kami perbuat untuk memperbaiki kehidupan yang rusak ini. Ya Tuhan, bersama dengan firman-Mu, kami jalani hari ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.